Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, sahabat, mari kita lanjutkan. Terlebih dulu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan kitab Wasiatul Mustafa yang kemarin kita diminta sebagaimana Rasulullah meminta kepada Sayyidina Ali. Yang pertama adalah as-salatu al-khamsu ma'al imam. Jadi kita harus sholat 5 waktu dengan jamaah. Wa mujalasatul ulama, sering duduk dengan ulama. Wa iyatul marid, menjenguk teman, sahabat, saudara yang sakit. Wa tasyi'ul janazah, dan mengantarkan jenazah. Wa saqal ma', suka memberi air minum. Wasulhu bainal isnain, dan mendamaikan kalau ada teman yang lagi berselisih. Wa ikramul jaril wal yatim, memuliakan tetangga dan para yatim. Fahris ala dalik, itulah 7 yang harus kita berambisi untuk membiasakan untuk dilakukan. Karena itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fit tarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sholli bil lail. Wahai Ali, biasakan untuk sholat malam. Walau kahalbin syatin, walaupun itu seperti memerah susu. Susu itu ya sapi betina yang mentek-mentek itu banyak susunya, dipegang saja itu sudah mengeluarkan susu. Artinya walaupun 2 rakaat, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Fal musalli bilail ahsanun nas wajha, karena orang yang sholat di malam hari adalah manusia ahsanun nas, sebaik-baik manusia, wajhan, yang wajahnya itu cerah. Orang bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian ini ahlul qiyamul lail atau tidak. Cara bicaranya, mukanya itu muram, mencurang, atau penuh dengan good smiling. Ya, senyum, simpul, indah, ngomong juga enak dipandang. Beda. Dan kita tidak usah nerangkan mengapa sholat malam, karena sholat malam itulah sholat terbaik setelah sholat fardu. Ya Ali, idza kabarta li sholati fafaris asabi angka. Wahai Ali, kalau kamu takbir, ya jangan, kalau kamu sholat fafaris ashabaka, maka kamu renggangkanlah, apa istilahnya, dadakan ini ya, dada ya. Jadi harus ditegakkan, semuanya kelihatan di sini. Ya. Jangan Allahu Akbar tangannya gegam, tapi harus dibuka. Warfa' yadaka khatwa mankabik, dan angkatlah tanganmu. Ini ada 2 pendapat. Kalau yang ahlu sunnah ujung ibu jarinya nyentuh di telinga. Kalau yang Hanafi dan sebagainya adalah sejajar dengan pundaknya, sama saja sama baiknya.
Wa idza kabarta fad'a yaminka 'ala simalik fawqa surratik. Kalau sudah takbir, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri, tangan kanannya di atas, letakkan di atas pusat. Ada yang diletakkan agak miring ke kiri juga boleh, karena biasanya orang yang ahli thariqah biasanya agak ke kiri, karena itu adalah memegang dari jantung atau ulu hati kita. Sama baiknya, ada yang di tengah-tengah, ada yang di kiri, bahkan ada yang tidak sedekap. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian di Mekah, cara berdiri setelah takbiratul ihram itu macam-macam. Ada yang di kan, ada yang di pusar, ada yang di kiri, ada yang langsung lurus, itu juga ada. Itu tergantung apa? Tergantung dari mazhab yang dipakai. Bapak Ibu sekalian, fa idza raka'an fad'a yadaka 'ala rukbatik, kalau sudah rukuk, dua tangan kita memegang lutut kita, ya, maka fafaris baina asabiqaka, dan rengganglah antara jari-jarimu, jadi menggenggam itu biar kuat. Jadi jangan ditutup tapi menggenggam ini lutut kita tek gitu. Sama dengan Ahlus Sunnah Syafi'i seperti itu. Wa qala mu'allif, ya Ali asfir bisubhi, hai Ali lakukanlah sholat terang fajar, ya, bisubhi, sholat subuh. Jadi sholat fajar jangan lupa ditinggalkan, qobliyah subuh dan sholat subuh. Washolil maghrib ba'dal iyatisam, dan sholat maghrib itu setelah matahari terbenam, biqadri hal bisatin, seukuran memerah susu. Jadi ada saat yang waktu itu tidak boleh sholat karena waktu tenggelam, tapi setelah tenggelam baru sholat maghrib. Fa in dzalika min khisalil anbiya alaihi wassalam, karena sesungguhnya hal itu termasuk di antara berbagai kebiasaan para nabi alaihi wassalam. Ya Ali alaika bisolat berjamaah, wahai Ali biasakan dan jaga betul sholatmu itu dengan jamaah. Fa innaha indallah kama syika ilal haji wal umrah. Sholat yang berjamaah pahalanya di sisi Allah bagaikan kama syika, seperti orang berjalan ilal haji, pergi haji dan umrah. Kalau tidak ada udzur, jangan sampai tidak sholat jamaah. Minimal dengan istrinya yang ada di rumah atau dengan anak-anaknya. Wa ma yahris ala sholatikal jamaah illa rajulan mu'minin, dan tidaklah seorang berambisi atas sholat berjamaah kecuali orang yang betul-betul beriman. Artinya orang yang beriman itu menjaga jamaah. Qad ahabballah, maka sungguh Allah akan mencintai orang seperti ini. Wa mazhada fiha illa munafiqun qad abghadahullah. Jadi orang yang berjamaah itu Allah suka. Kecuali orang yang tidak suka berjamaah adalah illa munafiqun, orang yang munafik, qad abghadahullah, sungguh Allah membencinya. Jadi mari kita membiasakan sholat jamaah dimanapun berada. Ya Ali akhabul ibad, wahai Ali yang paling dicintai oleh Allah bagi hambanya, ya, abdun sajidun, yaitu seorang hamba yang suka bersujud, sedikit-dikit sholat, apa saja disolati, mau niat apa saja sholat, rawatib sholat, sholat hajat sholat, seperti kita malam hari ya, sholat tahajud, sholat taubatan nasuha, sholat liridhoillah, husuklillah, fadillah. Ada waktu masih sholat birrul walidain, ada sholat hajat, sholat istikharah, sholat mutlak. Pokoknya ada sesuatu, ada waktu kosong melakukan sholat. Inilah yang disebut dengan ahabbul ibad ilallah,
hamba yang paling disukai adalah hamba yang paling rajin sujud. Yaqulu fi sujudi, dan di dalam sujudnya itu diantaranya doanya Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Di dalam sholat itu khususnya terakhir, sujud terakhir, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah memberikan banyak nikmat, sedangkan aku banyak menganiaya sendiri. Ya, faghfirli, maka ampunilah saya, dambi, dosa-dosa saya, fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Ya Bapak sekalian, sujud-sujud khususnya sujud terakhir. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, ya Ali alaika bis sholati duha. Wahai Ali, mestikan dirimu untuk sholat duha. Sholat duha itu sebetulnya waktunya panjang. Tapi kalau orang tidak membiasakan sholat duha, tidak dilakukan juga. Tapi kalau orang sudah membiasakan seperti hanya sholat wajib, sholat fardu, sehingga menyempatkan diri untuk melakukan sholat duha itu. Fis safari wal hadari fa innahu idza kana yaumul qiyamah. Meskipun fis safar, meskipun kita lagi bepergian, ya, wal hadar, dan dia sedang ada di kediaman. Karena sholat duha ini apa? Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena sesungguhnya apabila terjadi hari kiamat, yunadi munatin min fawqi sarafil jannah, maka ada suara yang memanggil-manggil kepada hambanya sarafil jannah, di atas surga yang maha mulia. Apa yang dipanggil-panggil? Apa yang dipanggil-panggil? Ya. Yang dipanggil adalah ainal ladzi kanu yusallu duha. Jadi surga itu memanggil, wahai umat, wahai hamba, mana itu yang salat duha, ayo masuk surga, ayo masuk surga. Itu panggilannya. Ainal ladzi kanu yusallu duha. Mana yang salat duha? Ayo, ini surga itu untukmu. Ayo masuk. Udkhulu min babid duha. Silahkan masuk surga dengan pintu duha. Seperti halnya kalau kita puasa sama, dia akan dikatakan ainal ladzi kanu shaum, ya, udkhulu min babil roya. Kalau puasa pintunya roya, kalau duha pintunya pintu duha. Pintu duha. Mana yang sholat duha? Ayo masuk. Orang tidak pernah sholat duha, ya pintunya ditutup. Ada duha itu setelah syuruk, ada beberapa waktu, ya kurang lebih 30 menit baru sholat duha, sampai sebelum tergelincirnya matahari, sampai masuk sholat zuhur. Itulah waktu duha. Bisalamin amin, silahkan masuk surga dengan selamat lagi aman. Sholat biasanya sholat duha hanya diartikan ben rezekine gampang. Ya, ada benernya, boleh. Memang duha salah satunya itu. Wa ma ba'athallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi illa wa amaru bis sholati duha, kecuali melainkan Allah pasti memerintahkan nabi itu untuk sholat duha. Sholat duha itu sejak Nabi Adam, ya, sampai Nabi Rasulullah selalu diminta sholat duha.
Bapak sekalian yang kerja pagi berangkat jam 6 sholat syuruk sekarang itu 5.33, sampai kantor jam 8 kurang sedikit ambil wudhu sholat duha. Indah, dan itu menjadikan rezeki kita akan lancar, berkah dan meluber. Nah itu ya Bapak sekalian, biasakan sholat duha selain sholat syuruk, karena syuruk itu ya pahalanya kal umrata wal hajj, seperti orang yang haji dan umrah itu pahalanya orang yang sholat syuruk. Kalau sholat fajar, dunia dan isinya itu lebih besar, lebih banyak pahalanya ketimbang orang terkaya di dunia. Bill Gates dan sebagainya kalah dengan panjenengan sedanten yang setiap hari sholat fajar. Bapak sekalian, kita lanjutkan wasiatnya Rasulullah kepada yang Ali. Ya Aliyun min karamatul mu'mini zaujatul muwafiqatun. Wahai Ali, di antara beberapa orang mukmin adalah tandanya apa? Zaujatun muwafiqatun, istri yang menyesuaikan diri. Artinya istri yang taat kepada suaminya. Jangan suaminya 2 kalimat, istrinya 10 kalimat, ewek gitu ya. Jadi lebih baik untuk saling berbicara dengan baik. Ini istri yang baik, ya. Yang kedua, wassalatul jamaah, dan sholat jamaah. Ini ciri mukmin yang baik. Yang ketiga, wajironu yuhibbunahu, dan mencintai tetangganya, saling menghormati, mencintai. Jangan SMS, senang melihat tetangga susah melihat tetangga senang. Tetangga punya mobil ini, oh panas suudon, uangnya dari mana, itu sumbangan siapa gitu. Atau sebaliknya, rasakno itu sedang susah malah dirasakno, rasain lu. Jangan. Sesama tetangga adalah wajironu yuhibbunahu, saling mencintai. Tapi manusia kadang-kala tidak ya, tetangga kadang-kala ada unsur iri, tapi sebaiknya jangan. Bapak Ibu sekalian, wasiat Rasulullah kepada Ali berikutnya adalah, ya Ali, qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana wastanabal haramu fihi. Siapa yang telah berpuasa Ramadan dan ia menjauhi dengan apa yang diharamkan oleh Allah, wal buhtana radhi anhu, dan dia menjauhi dari kebohongan, ar-rahmanu, dan penuh kasihlah Allah itu, wa ajabah, dan Allah akan memastikan doa-doanya dikabulkan, lahul jinan, dan orang seperti ini adalah masuk surga. Jadi puasa itu bukan hanya urusan makan, tetapi menjaga makan, tapi juga urusan menjaga nafsu, menjaga hati, dan juga selalu berdoa. Ya Ali, man atba'a ramadhana bisittin min Syawal. Wahai Ali, biasakan kamu untuk meneruskan setelah Ramadan itu sholat puasa Syawal bisittin 6 hari. Kata Allahu la saumin tahrir kullihi, orang seperti dicatat seperti puasa setahun seluruhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk saya ya, mari kita berupaya membiasakan, diniatkan nanti kalau sudah Idul Fitri besoknya diteruskan dengan sholat puasa Syawal. Baqalal mu'allif yadul kitab qala alaihi salam, ya Ali,
Inna awliya Allah Ta'ala lam yanalu sa'ahu rahmatullahi wa ridwani bi kasratil ibadah. Wahai Ali, sesungguhnya para wali Allah mereka tidak memperoleh kekuasaan rahmat Allah dan keridhaannya dengan banyak ibadah. Ibadah itu yang terpenting bukan banyaknya. Yang penting adalah mudawamah wa ingqol. Terus menerus meskipun sedikit. Jangan SMS, SKS, sistem kebut semalam. Mau ujian besok, ujian habis itu lupa. Karena dia tidak membiasakan belajar. Ya. Walakin naluha bisakhawatin nafs, akan tapi mereka memperolehnya dengan cara apa? Bisakhawah, jiwa yang sakhawah, dermawan. Wal istihanati bid dunya, dan menganggap remeh terhadap dunia. Jadi dermawan itu bagian dari wali Allah. Ada yang wali Allah karena kedermawanannya, karena apa? Ibadahnya, karena khalwatnya dan sebagainya. Kemudian dia akan menjadi wali. Ya Ali, as-sahiyun qaribum minallah, qaribum min rahmatih. Wahai Ali, orang yang dermawan itu qaribum minallah, adalah orang yang dekat dengan Allah. Wa qaribun min rahmati, dan dekat dengan rahmat Allah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Rasulullah bersabda kan, seseorang masuk surga itu bukan karena keyakinan atas amalnya, tapi karena rahmat Allah. Termasuk saya, wala ana, katanya, termasuk saya, kata Rasulullah. Saya masuk surga bukan amal saya, tapi karena rahmat Allah. Wal bakhilu ba'idum minallah, dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah. Ya. Minallah ba'idum min rahmati, ya, jauh dari rahmat Allah. Qaribun min adabihi, tetapi dekat dengan adab Allah. Itu adalah orang yang bakhil. Kalau orang yang dermawan, dekat rahmat, ridho, dan banyak berkah. Ya Ali, ra'aita maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, engkau akan melihat tulisan nanti di atas surga, ada pintu surga, ada tertulis begini: anta muharramatun ala kulli bahil wa akin wa nawamin. Dilarang masuk surga orang yang kikir, yang mendurhakai orang tua, wa namimah, dan orang yang suka menfitnah. Langsung ada pelangnya itu di surga. Kikir? No. Berani orang tua? No. Kamu suka menfitnah, namimah, membuat ghibah? No, nggak boleh masuk. Itu nanti di surga seperti itu, seperti sabda Rasulullah. Ya Ali, lama khalaqal jannah qalat ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Ali, ketahuilah tatkala Allah menciptakan surga, surga bertanya, ya Rabb, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau menciptakan saya ini untuk siapa? Untuk ciptakan aku itu untuk apa? Qala likulli syahin wa takin. Aku ciptakan engkau, wahai surga, diperuntukkan untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti masuk situ. Oh begitu, kira-kira surga mengatakan qolat raditu. Ya Allah, saya rela kalau gitu. Tempat ini saya diperuntukkan orang yang dermawan dan orang yang orang yang bertakwa. Wa qalat annar ya Rabbi lima khalaqtani. Neraka juga mengatakan seperti itu. Ya Allah, engkau untuk apa ciptakan aku neraka ini? Ya.
Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku ciptakan engkau wahai neraka likulli bakhilin, setiap orang yang pelit, medidit, bakhil, medidil itu ya, orang yang bakhil. Olahraganya tinju. Tinju itu kan begini, kalau tinju itu uang nggak pernah luas, digenggam terus, nggak pernah membagi. Ya, itu wa mutakabbirin, dan orang yang sombong. Qalat ana lahuma, maka neraka mengatakan, ya saya bersedia untuk menampung orang-orang bakhil dan orang-orang takabur. Bapak Ibu sekalian, jadi ini penting untuk kita ketahui, bedanya orang dermawan dan orang bakhil itu sangat diametral dengan face to face, saling berhadapan. Orang yang dermawan kekasih Allah, dikasih dekat dengan Allah, dikasih rahmat Allah, dan cepat sari'u ilal jannah, dan cepat masuk surga. Tapi orang yang bakhil sebaliknya, jauh dari Allah, dekat dengan azab Allah, dan akan dilakukan siksaan-siksaan Allah. Sedikit lagi. Ya Ali man khalafa hawa, wahai Ali, apabila engkau mampu menantang hawa nafsumu, kanatil jannah, maka adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Ya, ma'wahu, ya, jannatul ma'wah. Wa man ata'a hawahu kanat jahannam maswah. Tetapi kalau orang itu bersahabat dengan hawa nafsu, maka tempatnya, kediamannya adalah neraka jahanam. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Di dalam kitab Kimya Sa'adahnya Imam Ghazali, manusia itu ada 4, ada qalbun, basyirah, fuada, basyirah. Jadi ada 3 tingkatan, ada qalbun, hati, ada fuad, hulu hati, basyirah, mata hati. Nah, jadi qalbun itu masih bolak-balik, kabel kan, itu kabel itu ada induk konduktor, ada isolator. Tapi kalau fuada lebih baik, basyirah itu sudah mata hati, ya. Maka dengan demikian kita jangan ikuti nafsu. Ya, nafsu nanti amarah, bisu. Nah, akalnya harus ikut hati. Baru panca inderanya diperintahkan akal untuk bergerak sesuai dengan hati, yang disebut dengan hati itu adalah karrois, seperti raja lah. Tapi kalau akal menurut Imam Ghazali itu kal wazir, seperti menteri. Menteri sama presiden tinggi mana? Presiden kan? Berarti menteri harus ikut presiden, jangan menteri ikut nafsu. Itu salah. Waman atau awahu kanat jahannam maswah, tidak. Ya Ali ittaqi da'watus sahi, wahai Ali, takutlah engkau terhadap doanya orang dermawan. Fa innahu mata asra akhadallahu biyadi, karena kapan saja yang dihajatkan orang yang dermawan, maka Allah akan menyiksa dengan tangannya. Artinya begini, orang dermawan difitnah oleh seseorang, kemudian orang dermawan berdoa, ya Allah, orang itu kok tidak baik dengan saya ya. Jadi orang dermawan itu doanya cesplem. Cesplem itu apa ya? Anjir. Apa? Mujarab. Ya, makbul. Jadi orang yang dicintai Allah adalah orang yang dermawan. Itu doanya jos. Orang Jawa nyebut jos gandos. Ya. Terakhir, ya Ali man at'ama musliman, wahai Ali, siapa yang memberi makan orang muslim bitayyibin nafsi, dengan jiwa yang baik, tulus artinya, bukan dengan cara ada maksud, ada udang di balik rempeyek. Jadi tulus. Kata Allahu alfa hasanah, maka orang itu akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Jadi kasih makan bagi orang yang kurang makan.
wa ma anhu alfa alfi sayah, dan akan dihapus 1 juta sayah kejelekan. Wa rafa'alahu alfa darajah, dan dia akan ditinggikan 1000 derajatnya. Jadi dengan demikian adik-adik, ini Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 80 yang lagi perkaderan di pondok, mahasiswa-mahasiswa ya, dari penerima beasiswa. Artinya gini adik-adik, kita semua sukalah mentraktir kalau ada temennya lagi nggak bisa makan. Duit nggak kamu? Aduh nggak duit. Apa kiriman orang tua belum, dan ayo makan dengan saya. Ini alfa hasanah, alfa sayyi'ahnya dijauhkan, wa rafa'alahu alfan darajah. Orang seperti ini akan diberikan derajat yang tinggi sebanyak 1000 kali. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ikhlas ya, saya tambah untuk nyaur utang